Just try to be optimistic about it. Obviously everyone will use AI in the future. Apakah kita akan berada di sisi yang selalu menolak atau ya udah kita coba bareng aja bareng mereka. Siapa tahu kita dapat kecipratan juga the productivity gain. Bisnis ini ya as long as kita smart, maksudnya jangan melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Artinya kita oke kita tahu kita salah di sini, kita benerin, iterasi terus. Lama-lama pasti dapat hokinya gitu. Tapi hoki ini kan hanya dapat kalau kita do enough tries gitu ya. I'm always dalam artian aku pengen selalu kayak solve a problem for a business lah. Basically ketika AI ini muncul around 2023 itu kayak wow, this open up so many opportunities. Like ada banyak banget hal yang bisa di solve nih dengan adanya teknologi ini. Welcome to Keep What's Unlocking the Better You. Hari ini kita masih ngobrolin tentang self development, tapi ini lebih mengerucut. Kita akan ngobrolin bisnisnya dan juga AI. Dan kita ngobrol bersama dengan kedua founder dari Halo AI di sini. Hai Kak. Halo. Ada Kak Faza dan Kak Gary. Yes. Thank you so much for coming. Jadi nanti kita akan bahas, karena berduanya adalah founder AI tentunya, nanti kita akan bahas AI apa yang kalian bikin sebenarnya. Tapi sebenarnya sebelum itu mungkin aku dan teman-teman yang nonton ya, ada beberapa concern ataupun pertanyaan mengenai AI. To start mungkin pertanyaannya adalah kalau dilihat sebagai orang yang bekerja di bidang AI gitu, seberapa kuat atau seberapa siap sih sebenarnya kita di Indonesia secara mental dan secara resources dalam menghadapi dan menggunakan AI? Okay. That's a great questions. Cuman I will gimana ya untuk menjawab ini seberapa kuat dan seberapa yakin ya. I'll say kita harus ngelihat dari sisi kita mau pesimis atau optimis terhadap penggunaan AI di Indonesia. Karena kalau kita lihat sebenarnya Indonesia we are like mungkin behind in term of knowledge dibandingkan negara lain di luar sana. Cuman AI ini adalah sesuatu yang bisa banget mendemokratisasi knowledge itu. Jadi dalam artian kalau kita bayangin dulu misalnya kita pengen belajar teknik mesin atau gimana cara kita buat pesawat let's say ya. Mungkin kita harus pergi jauh ke universitas di luar sana. But now it's different. Dengan AI semuanya itu didemokratisasi. Everyone can have the knowledge that they can have gitu. Jadi sekarang dari Indonesia itu jadinya ini bukan sesuatu penghalang atau persiapan atau apa. Ini adalah sebuah opportunity bagi Indonesia dan juga rakyat Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia, biar kita bisa lebih bersaing dengan orang-orang yang ada di luar negeri dari sana. Karena knowledge-nya sekarang semua orang udah bisa mendapatkan akses yang sama. So that's how we view optimisme dari AI ini kepada Indonesia. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang, mau ditambahin dulu Kak? Boleh lanjut. Kalau misalnya ngomongin tentang AI ya, kalau tadi berarti kan dia jadi source of information, jadi source of knowledge gitu kan. Tapi kan sebenarnya AI ini ada yang bikin, termasuk kalian berdua gitu ya Kak. Nah mungkin kan informasinya bisa bias, bisa jadi mengerucut atau misalnya condong ke sebuah partai gitu atau misalnya ke sebuah community gitu. Nah, gimana cara kita memastikan kita mendapatkan informasi yang tepat? Nah, mungkin ini ngelanjut jawaban Gary tadi ya. Tadi kan jawaban optimisnya lah. Yeah. Nah, mungkin aku jawaban pesimisnya. Boleh. Nah, jawaban pesimisnya masalahnya kan ibarat nih semua negara kan juga dapat AI yang sama gitu. Masalahnya tapi kan memang yang bikin AI ini hanya beberapa negara tertentu. Let's say di sekarang ya yang AI yang top lah gitu, mostly memang dari 2 negara nih antara US and China gitu. Nah, as you said juga barusan pastinya kan ada dong bias atau kayak hal-hal yang memberikan advantage ke negara tersebut. Exactly. Itu concern nomor 1 pastinya. Concern nomor 2 juga balik lagi di negara kita ini kan level education, level pemahaman orang-orangnya juga kan mungkin masih lebih rendah nih dibanding negara lain. Jadi balik lagi tadi ketika dapat informasi yang let's say mungkin bias atau mungkin banyak manipulasi dengan AI kan sekarang gampang juga nih bikin video fake atau segala macam foto gampang banget bikin pakai AI. Pastinya negara kita juga akan kena impact yang lebih besar nih karena dari sisi masyarakatnya kan kurang educated. Itu pesimisnya dan memang sebenarnya itu juga alasan kenapa kita create the startup in the first place gitu ya. Kenapa kita decide untuk bikin startup AI di Indonesia. Karena kita mencoba untuk memitigasi lah skenario pesimis ini gitu. Dimana artinya Indonesia ini pertama harus bisa bikin AI sendiri gitu. Yang bisa compete sama apa yang ada di luar negeri. Dan nomor 2 kita juga harus ya bisa raise awareness ke orang-orang di Indonesia nih gimana menggunakan AI yang benar supaya lebih educated juga and so on gitu. Oke. Gitu sih.
sebagai founder sebuah AI gitu ya, berarti kakak berdua ini dulu atau iya maksudnya belajarnya dari mana? Nah ini mungkin ceritanya, jadi aku dan Gary teman kuliah gitu ya. Kita teman kuliah. Dan kita memang udah sering ngulik ini dari zaman kuliah lah gitu. Mungkin for me personally, aku emang udah kayak tertarik ke AI ini dari SMA awalnya. Jadi memang udah sangat into ibaratnya computer science ya awalnya kan, terus belajar AI juga, memang sangat tertarik di sana. Jadi memang dari awal pengennya untuk fokus di sini gitu. Thankfully dapat kesempatan kuliah, bisa belajar itu juga di kuliah. Saya ketemu Gary, terus ya akhirnya kita bikin startup. Cerita dari sisinya Gary. Mungkin aku bukan kayak computer science banget kayak Faza ya, but I'm always dalam artian aku pengen selalu kayak solve a problem for a business lah. Kayak gitu. Jadi basically ketika AI ini muncul around 2023 itu kayak wow, this open up so many opportunities. Like ada banyak banget hal yang bisa di-solve nih dengan adanya teknologi ini. So that's why I jump in kayak gitu dengan Faza. Di AI itu sendiri ya. Tapi sebenarnya Kak kalau misalnya kita ngomongin lebih dalam ya, kalau sekarang kan banyak banget, maksudnya bahkan penggunaan AI pun sebenarnya disupport kan sama pemerintah kita, kayak dikit-dikit AI gitu ya. Tapi sebenarnya menurut aku ada 3 hal yang perlu di-highlight sih kalau misalnya kita ngomongin AI ya. Pertama mungkin etika penggunaannya, kedua privacy karena banyak banget kan data breach lah namanya, pencurian data gitu-gitu, dan mungkin yang di-mention sama Kak Faza tadi kayak ketakutan AI ini akan menggantikan manusia itu sendiri. Nah, gimana kalian sebagai founder dan orang yang bergerak dalam AI ini melihat isu kayak gini? Ya, mungkin sebenarnya balik lagi ini ada 2 jawaban juga ya. Berarti jawaban optimis dan pesimis. Nah, mungkin sekarang optimis, bisa gue lah ya. Always two side ya. Kalau gitu aku yang pesimisnya. Sure. Nah, jawaban pesimisnya. Memang jadi kalau jawaban pesimisnya, sebenarnya ini mungkin masih perdebatan yang even di US gitu ya, yang mungkin paling advance dalam hal AI ini masih jadi perdebatan aktif juga sih. Karena to be honest, no one knows the like concrete answer gitu loh sampai sekarang. Bagaimana mengenforce let's say tadi dari sisi ethics AI. Misalkan contoh ethics pertama ini dari sisi apa sih yang boleh dipakein untuk AI, apa yang enggak. Misalnya untuk meng-create image yang manipulatif, apalagi misalkan dalam konteks politik atau misalkan mencederai nama baik orang gitu ya. Nah, tapi at the end of the day cara kita mengenforce-nya itu kan hampir impossible ya. Iya sih. Karena kita create, kalau sekarang nih image-nya udah bagus banget. Kita pakai AI detector itu wah udah nggak bisa lagi. Oh iya, karena dia fail to detect berarti. Udah nggak bisa sekarang. Oke. Dan apalagi sekarang itu banyak open source, model-model open source ya. Jadi model open source yang mostly dari China itu yang kayak kita itu bisa nge-deploy atau pakai modelnya sendiri. Ibarat mungkin contoh kalau misalkan pakai Gemini atau ChatGPT itu kan di hostnya di servernya mereka ya. Jadi kan kadang kalau kita ngasih prompt yang misalkan tidak etis, itu akan mereka tolak kan kayak ini nggak boleh gitu promptnya, akhirnya di reject. Tapi kalau model open source ini kan semua orang bisa download, bisa pakai sendiri, jadi nggak ada filternya gitu. Oh oke. Jadi ibarat kita ini mainan kejar-kejaran kucing lawan tikus aja kayak pemerintah coba ngejar orang yang bikin detektor misalnya, tapi nanti AI-nya lebih bagus lagi dari detektornya, terus harus kejar-kejaran, jadi nggak akan ada habisnya. Nah, mungkin itu perdebatan yang to be honest masih even di US pun masih nggak tahu sebenarnya jawabannya seperti apa sih. Itu pesimis ya. Sebelum ke optimis, mungkin aku ada pertanyaan follow up nih Kak. Berarti satu-satunya cara kita untuk melawan penyalahgunaan AI cuman dengan cara membuat detektor, atau sebenarnya ada lain nggak sih? Ya mungkin satu tadi opsi bukan detektor, cuma kan tadi kejar-kejaran ya. Iya benar. Mungkin rata-rata sih sekarang kalau di luar negeri gitu lebih ke filtering di awalnya tadi gitu. Jadi memang model ini ibaratnya agak dikontrol ya. Jadi kayak misalnya AI-nya ini dari perusahaan-perusahaan tertentu misalkan ya harus ada lisensinya gitu. Kayak kamu harus bikin filtering, nggak boleh ngelayanin prompt-prompt yang berbahaya atau gimana gitu. Jadi kalau ada orang yang minta bikin gambar manipulatif itu harus ditolak gitu. Jadi dari awalnya udah langsung difilter. Balik lagi, tapi itu kan agak sulit juga kan mengenforce-nya kan. Bener. Jadi memang ini ya itu, makanya ini jawaban pesimis. Bola liar lah ya. Betul. Karena aku juga ngeliat tadi bener juga sih pas Kak Faza bilang, maksudnya bahkan sekarang kan image-nya udah sangat real ya. Betul. By the way kemarin ada fun fact, bahkan ada ya biasa lah ibu-ibu ya pakai atau ngelihat hal-hal yang ada di internet, terus dia bilang, dia nunjukin ke aku, ke temanku sih sebenarnya, dia bilang kayak ini ada sapi beku. Kayak beneran enggak Bu, itu enggak mungkin, itu enggak beneran karena saking real gitu loh Kak, ada sapi
sapi beku. Tapi ya udah berarti memang belum ada yang bisa kita lakukan berarti ya. Maksudnya it's hard to enforce the environment gitu ya. Ya mungkin bisa dibilang yang paling satu-satunya cara yang paling sustainable adalah mengeducate masyarakatnya sendiri tadi ya, supaya jangan langsung percaya gitu. Kita harus verify dulu kan. Sebenarnya logis juga kan, sapi beku mungkin apa enggak sih gitu kan. Bener. Iya, Bagus gitu sih sapinya memang foto itu ya. Tapi itu mending loh sapi beku. Kalau misalnya misalkan kita bikin video presiden ngomong apa gitu. Oh benar, banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Iya, propaganda atau, jadinya. Ya lagi pemilu nih, kandidat ini ngomong ini, kan wah makin bahaya kan. Iya bahaya benar. Kalau optimisnya Kak? I just mungkin di summarize aku bisa percaya bahwa the market will find its way. Jadi dalam artian gini, jika ada problem pasti ada yang membuat solusinya sih. Okay. Atau misalnya worst case let's say ya, misalnya ada orang yang selalu nge-share hoax ya. Obviously mereka akan become less truthful, maksudnya orang bakal lebih tidak percaya bagi mereka kan. Mereka akan lose their following or something like that. Jadi the market will find its way. Dan terutama juga, misalnya aku ngebahas tentang pekerjaan tadi. Nah, there's actually a unique paradox gitu, namanya Jevons paradox. Dan ini udah terjadi berkali-kali ketika ada revolusi industri. Nah, kita berkaca balik ke AI. Jadi di AI itu mungkin kalau kita lihat di Twitter atau social media semacamnya, itu banyak banget yang memprediksi nih programmer tuh bakal tergantikan. Like basically nggak ada kerjaan programmer lagi. Orang coding pakai AI Orang coding pakai AI semua kan gitu. Tunas nih. Bener. That's not what happened kayak gitu. Jadi kalau kita lihat itu di Amerika itu ya, di Indeed itu di job posting, malah sejak 2026 job posting software engineer tuh meningkat dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Semenjak ada AI. Yes, justru saja semenjak ada AI. Semenjak AI makin jago untuk membuat program. So it's a paradox. Kenapa? Karena semakin actually tidak dilihat bahwa semakin efisien sesuatu hal, demand-nya itu meningkat. Jadi ketika orang ngerasa bahwa dengan adanya AI, aplikasi kayak gini bisa dibuat dengan cara yang jauh lebih murah, orang jadi lebih ingin untuk buat aplikasi. Hence ada banyak yang akhirnya hiring software engineer lagi, programmer meningkat lagi. So it's a paradox yang makanya dari sini aku selalu merasa kayak the market will find its way lah. Dan I'll keep my optimism sampai akhirnya ada yang mengubah jalan pikiranku. Bener. Tapi sebenarnya ada bukan paradoks mungkin ya, ada impact lain sebenarnya dari optimisme ini menurut aku, karena mungkin dengan banyaknya dan dengan efisiennya sesuatu karena AI, tapi mungkin juga jadi kekhawatiran juga sih, gimana kalau nanti AI-nya malah bikin kita yang manusia ini serba instan kan, instan, terus juga jadi kayak mungkin quote-unquote males lah ya, karena dikit-dikit coding kan dulu kan pakai apa segala macam, kita harus belajar. Sekarang kita tinggal masukin udah langsung keluar. How do you say that? Ya mungkin I think mungkin to clarify, sebenarnya aku juga optimis ya. Ini aku Jangan kasih pandangan aja ya tadi ya. Iya, mungkin aku kasih optimisnya juga sekarang terkait itu. Menurut aku ini pertama aku agree, cuman lebih ke menurut aku ini fenomena sementara sih gitu ya. As in menurut aku long termnya pastinya semua orang itu akan ibaratnya demand-nya kan akan naik gitu ya. Jadi standar kita gitu, standarisasi di dunia kerja atau dunia akademis ini menurutku lebih akan naik sih gitu. Jadi karena kita tahu kamu semua pasti kerja pakai AI gitu. Kamu semua pasti sekolah belajar, kuliah pakai AI, ngerjain tugas pakai AI itu nggak mungkin ditolak gitu ya, nggak mungkin di stop. Nah jadi lebih ke standarnya sih kemungkinan yang akan naik gitu. Jadi dari sisi pekerjaan, education system kita juga pastinya akan mengadjust perlahan-lahan apa sih yang kita expect sebagai hasil yang bagus gitu. Sehingga balik lagi dari sisi kerjaan kita juga nggak bisa nih kita sembarang kayak kasih prompt ChatGPT selesai, kita submit, mungkin itu udah nggak akan acceptable lagi gitu. Karena nanti pasti ada teman kamu yang memang dia lebih advance, dia pakai AI juga tapi dia benar-benar put in the work, put in the effort, hasilnya mungkin bisa jadi like let's say 5 kali 10 kali lipat lebih bagus dari kerjaan kamu gitu. Pastinya kan nanti atasan kamu akan lihat kan, loh si ini juga pakai AI bagus banget kok gitu, bisa lebih bagus dari kamu. Nah pasti itu kan akan menjadi standar yang lebih tinggi ya gitu. Nah, menurutku sih sebenarnya sekarang lebih ke memang belum terbagi rata aja gitu. AI-nya udah banyak yang keluar, tapi kan belum banyak yang ngerti ya. Mungkin kalau di kuliah gitu ya, dosen mungkin belum mengerti juga gitu. Ada mungkin beberapa dosen yang nggak bener-bener nggak update. Mungkin di pekerjaan juga kayak bos-bos kita belum pada ngeh banget nih sebenarnya gimana sih. Jadi mungkin standarnya nih belum terupdate gitu loh. Aku rasa it's just a matter of time sih. Berarti nanti in the future semua orang akan pakai AI menurut kakak berdua? Menurut aku pasti. In some kind of way ya, pasti. Apa aja kategori di kehidupan ini mungkin di daily life yang akan dimasukin sama AI?
yang paling banyak gitu misalnya? Mungkin kalau daily life ya, definitely nanya ya, tanya jawab segala macam, nyari knowledge yang tadinya nyari Google pasti sekarang pakai AI. Iya, Jawabannya lebih instan, lebih akurat, lebih tepat langsung ke apa yang kita mau gitu. Yes. Daily life. Terus mungkin kedepannya sebenarnya lebih ke kayak personal assistant ya, kemungkinan besar arahnya. Jadi kayak misalnya kita apa sih hal-hal yang kita butuh tapi malas dikerjain setiap hari, misalnya belanja gitu ya, beli-beli, milih-milih untuk groceries gitu, beli booking restoran kayak apa segala macam, hal yang sebenarnya kita mau cuman ngerjainnya malas, pasti itu akan didelegate ke AI sih. Bisa dilakukan pakai AI ya? Betul. Bisa. Berarti nanti banyak ini dong. Aku sering lihat ini Kak, ada kerjaan-kerjaan kayak virtual assistant gitu-gitu. Betul. Bisa hilang dong kalau misalnya semuanya AI. Nah ini balik lagi ke perdebatan tadi. I think akan membuat job opportunity baru sih. Oh iya, mungkin satu hilang tapi berarti ada. Pasti ada yang lain sih. Tapi pasti AI bisa melakukan itu sih. Iya. Just a matter of time. Oke, kalau di dalam dunia bisnis, kalau tadi kan daily ya. Kalau di dalam dunia bisnis, apakah semua bisnis sekarang bisa pakai AI? Yes, Oh, ya? I can say yes. Ya. Bahkan semua bisnis itu AI pasti bisa ngebantu in some part of way. Mungkin nggak semuanya ya. Iya. Dalam artian kita nggak bisa replace the whole operations dari bisnisnya itu untuk pakai AI. Tapi ada pasti beberapa bagian yang repetitif. Yang mana yang operationsnya yang repetitif, yang emang kita bisa mulai replace gradually dengan AI. Dan hal-hal yang repetitif ini yang bisa kita target duluan kayak gitu. Jadi untuk meningkatkan efisiensi dari bisnis tersebut. Ya, jadi apakah bisa diaplikasikan secara uniform ke semua bisnis? Might not be necessarily, tapi kalau kita bisa customize dikit, oh bisnis ini needs-nya di sini buat AI, bisnis ini needs-nya di sini buat AI, itu bisa. Oh, jadi bisa dilihat ya. Karena kan orang mikir mungkin Kak, AI ini mungkin masuknya ke ya mungkin yang tech gitu ya, atau mungkin yang finance, mungkin banyak juga. Betul. Bisa nggak sih ya ini masuk ke yang pertambangan atau yang banyak diomongin kelapa sawit gitu misalnya kayak operasionalnya kelapa sawit, bisa nggak sih masuk? Actually bisa, kan paling iya, gampang ya? kita generation of documents ya, let's say ya. Mungkin di pertambangan pasti ada yang perlu ada proposal and some part, itu mungkin bisa di-replace semuanya dengan AI. Jadi AI-nya sendiri yang langsung ngeliat nih dari semua data sumber yang ada di pertambangan tersebut, gimana nih kita buat proposal dokumennya, and so on kayak gitu. Dan bahkan dari hal-hal itu kita bisa start dari sana dulu, dan akhirnya automate the rest of the business di company-nya kayak gitu. Jadi sebenarnya memang justru di industri-industri yang kita nggak kebayang, itu justru malah biasanya banyak use case AI-nya sih. Kayak misalkan tadi ya di jasa pertambangan atau misalkan konstruksi gitu. Kita juga sebenarnya kan lumayan banyak ya klien di ranah mungkin konstruksi, manufacturing gitu. Surprisingly cocok banget dan banyak banget yang bisa dibantu sama AI. Biasanya bantuin apa Kak kalau di konstruksi? Contoh misalnya konstruksi. Konstruksi ini kan apa sih mainannya? Mainan proyek, bener kan? Proyek ini apa sih? Ya kalau nggak tender, bikin proposal. Yes. Nah itu kan mungkin sekali tender aja mungkin bisa puluhan, ratusan proposal, dokumen, revisi, tektokan yang perlu dikerjain gitu. Iya. Jadi memang rata-rata di let's say di construction, even manufacturing juga memang biasanya tuh timnya juga lumayan besar tuh di yang untuk bikin dokumen segala macam gitu. Jadi itu sebenarnya hal yang bisa dibantu banget nih sama AI. Terus terkait analisis datanya juga. Kita misalkan ngambil analisis proyek-proyek sebelumnya untuk bikin proposal baru, itu banyak sih. Oke, berarti apakah ini juga, maksudnya kan kita udah ngomongin stigmanya tadi, terus ngomongin ketakutannya, terus apakah ini juga jadi salah satu alasan kenapa kakak berdua bikin hal AI ini? Betul, itu betul banget. Bisa dibilang itu alasan utamanya sih malah. Mungkin satu poin yang ingin aku sampaikan juga adalah seperti yang kita discuss tadi ya, bahwa dengan ada AI ini kan artinya standar ini akan naik gitu. Iya. Basically tesis kita adalah itu something yang akan terjadi dalam waktu mungkin nggak instan, tapi let's say dalam beberapa tahun ke depan. Nah, masalahnya dari sisi bisnis ini, kita sebagai business owner harus mulai adaptasi dari sekarang gitu kan. Iya. Jangan sampai nanti ketika standar di market ini sudah tinggi, baru kita kelabakan untuk, gue harus ngapain nih, gue harus pakai AI gimana gitu, baru bingungnya di saat itu gitu. Betul. Di saat mungkin kompetitor kita udah mengadaptasi duluan, jadi mereka udah bisa meet the standard of the market yang memang sekarang sudah makin tinggi. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin bisa dibilang goal kita adalah kita pengen bantu mengaccelerate bisnis-bisnis di Indonesia untuk bisa mengeksplor dan coba dan bisa ibarat mentransform bisnisnya pakai AI dari sekarang gitu. Karena sebentar lagi ya tadi dari sisi standarnya pasti akan makin tinggi. Jadi sebelum telat, lebih baik kita mulai duluan kan, lebih baik itu benar. sih. Tapi mungkin boleh dijelasin kali ya Kak, untuk yang dengar juga, Halo AI ini sebenarnya seberapa jauh sih membantu bisnisnya itu? Apa aja sih yang dibantu? Apa yang bisa dipercepat
dari sebuah bisnis. Oke. Maybe to sum up, Halo AI ini simpelnya kita bikin AI agent yang ngebantu bisnis-bisnis buat meningkatkan customer experience-nya gitu ya. Customer experience ini berarti ya terkait interaksi bisnis dengan customer lah. Apakah itu let's say via WhatsApp, sekarang kan bisnis banyak yang emang komunikasi sama customer, misalkan booking restoran gitu ya, atau misalkan ya beli barang gitu. Untuk bisnis retail banyak dari WhatsApp gitu ya. Atau even di e-commerce pun kan pasti ngechat admin dulu dong, iya kan? Bener. Itu kan juga banyak yang via telepon gitu. Itu kan bebannya pasti berat banget di bisnis. Apalagi as the business scale up. Padahal itu sebenarnya something yang dengan teknologi AI sekarang gitu. Dan AI yang kita bikin juga itu something yang bisa banget kita automate sehingga free up time dari teman-teman business owner, dari timnya juga bisa ngurusin hal yang lebih high level atau lebih strategik gitu. Instead of waktunya habis nih balesin chat customer, ngangkatin telepon customer, hal-hal yang repetitif kayak gitu. Iya. Gitu sih. Belum lagi kalau ini ya, apalagi di e-commerce, maksudnya aku kan juga termasuk yang pembeli ya, buyer juga termasuk. Kadang kan kita ngelihatnya waktu kita ngelihat atau scroll itu jam berapa sih? Bisa jam 12 malam gitu kan. Gak mungkin semua orang bangun di jam 12. Berarti kalau misalnya bisnisnya pakai Halo AI, jam 12 malam pun bisa dijawab gitu ya. Yes. Jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu ya. Nah, tapi yang aku lihat apakah jawabannya kayak robot? Karena kadang ada AI yang kayak terima kasih atas gini gitu kan yang kayak terlalu kok AI banget gitu. Apakah hal AI gitu juga atau enggak? We are very proud untuk bilang bahwa kita sama sekali nggak kayak robot sih. Itu bahkan menjadi actually customer kita tuh selalu raise itu. Jadi dalam artian kayak customer mereka nih, klien mereka nggak percaya kalau yang ngebalasin itu robot. Jadi padahal udah di-convince berkali-kali ini tuh robot kayak gitu. No, this is a real human kayak gitu. Bahkan ada yang sampai kayak gitu komplainnya. Jadi we've made it in some way dengan cara fine tuning model. Jadi kita emang buat agar bisa mengkonstruk bahasa Indonesia yang natural. In a sense, kalau biasanya kita ngomong sama ChatGPT atau semacamnya, kan kebanyakan bahasa Indonesia tuh formal ya. Betul. Ya, jadi kita fine tune itu jadi biar bahasa Indonesia yang keluar ini kayak bahasa Indonesia orang ngobrol seperti biasanya lah, kayak gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya kita memang spend banyak a lot of time buat nge-tuning AI-nya tadi ya, biar karena kan Indonesia ini bahasanya unik ya, maksudnya bahasa yang formalnya ini dengan bahasa yang spoken beda. Itu tuh beda banget gitu lah. Beda kalau Inggris kan sama ya gitu. Jadi emang sangat sulit tuh. Itu challenge juga yang kita tempo ini kita berhasil crack. Intinya gimana biar bahasa si AI-nya ini benar-benar natural gitu. Dan selain itu juga uniknya Halo AI ini, AI kita itu bisa do actions gitu. Dia bisa melakukan things, bukan cuma jawab. Contoh misalnya let's say kita business owner retail gitu ya, misalkan jualan baju ya, fashion gitu. Kita jualan lewat WhatsApp salah satunya atau lewat chat di e-commerce gitu. Nah, customer kan pasti misalkan dia nanya nih produknya, misalkan kalau yang seperti ini ada rekomendasi gak gitu. Nah, AI kita ini bisa ngebaca katalog kita, dari deskripsi customer kita bisa rekomendasi ini apa produk yang cocok gitu. Terus misalkan customer ini juga misalkan udah mau check out nih, customer kita bisa cekin stok barangnya tersedia atau enggak gitu. Kita cekin ongkirnya berapa sih ke rumahnya dia gitu. Ketika customer pun kita tanya alamatnya gitu, misalkan mereka kan, kita kan kalau ngasih alamat di chat kan ya pasti kayak berantakan aja gitu ya. Nah, AI-nya ini bisa tahu dari alamat yang berantakan itu sebenarnya titiknya di mana, dan kita bisa hitung ongkirnya berapa. Terus bahkan sampai untuk payment pun kita bisa kirimin QRIS-nya segala macam, atau kayak nomor virtual account, nomor transfer. Dan ketika customer-nya bayar, AI-nya pun tahu nih, oh dia udah bayar gitu. Langsung dia create order nih di sistem internal bisnisnya gitu. Dan dia kirim resinya ke customer gitu. Oke. Berarti dibantu dari awal banget sampai pembayaran ya. Yes. Tadi aku mau tanya Kak, apakah kan biasanya chatbot biasa kan misalnya dia udah bilang yes gitu ya untuk mengorder, anggaplah baju. Biasanya itu langsung di take over sama adminnya kan untuk oh iya Kak, kita gini-gini. Tapi ini sekarang berarti udah sampai pembayaran. Betul. Sampai closing, sampai bayar. Betul. Berarti admin tugasnya udah ngapain aja Kak sekarang? Manage AI agent ya. Manage aja ya dia ya. Masih tetap harus di manage ya, tapi ya. Tetap dong. Ya, pastinya kan tetap ada yang harus monitor gitu ya. Cuman pastinya mungkin monitor ini kan ya hanya let's say beberapa jam sehari cukup ya gitu. Nggak perlu misalkan AI-nya kan 24/7 nih, jam 12 malam orang order sampai order masuk nih, jadi bisa kita terima gitu. Nah, paginya ya tinggal dicek sama adminnya. Ya bisa di-recap mungkin ya sama adminnya juga. Oke. Kalau dari ceritanya kan sepertinya ini canggih lah. Gimana kalau misalnya ada beberapa bisnis yang mungkin baru bertransformasi untuk memodernisasi bisnisnya. Jadi mereka butuh tapi kayaknya kok sulit
sulit ya untuk pakai AI ini atau mungkin masih menolak gitu. Apa yang akan ditawarkan oleh kedua founder AI ini sih untuk yang baru-baru mau shifting? Oke, kalau kita sih di sini emang value kita adalah kita end to end handle sampai akhir. Jadi dalam artian bahkan kalau dari sisi bisnisnya itu belum siap, kayak operationnya belum rapi, role-nya belum jelas, itu kita yang rapiin. Jadi kita yang bakal consult nih sama business owner-nya, Kak mau diginiin nggak? Mungkin kita bisa buat kayak gini-gini, jadi role-nya kayak gini-gini. Nah jadi dari sana kita bisa translate nih, jadi buat seperti kayak role buat AI-nya juga kayak gitu. Jadi we are working closely dengan business owner juga di sini, dan business owner ya terimanya jadi sih kalau bareng sama kita. Jadi mungkin kita memposisikan diri sebagai kayak partnernya business owner buat mentransform bisnis mereka juga gitu. Karena kalau kita cuma jual software gitu ya, terus kita biarin business owner pakai sendiri, kan nggak akan bagus juga hasilnya. Bener, Kasian juga kan. Bingung juga kali ya pasti. mereka ya. Bener. Kita merasa itu kalau kita emang tadi visinya ingin ngebantu bisnis untuk transform dari sekarang supaya nanti nggak ketinggalan, ya kita harus bisa bantu end to end sih. Makanya kita memang tadi kita act sebagai partner dan konsultan juga buat klien kita bantu sebenarnya kira-kira use case-nya seperti ini, bagusnya kayak gini, kita bantu implementasiin semua setting AI-nya pun konfigurasinya dari kita gitu. Dari klien ini ibarat ya terima beres aja. Karena memang kan tujuannya untuk supaya klien bisa fokus ke bisnis mereka gitu kan. Jangan malah jadi ada pakai AI ntar malah sibuk ngurusin jadi, AI gitu. Bener, harusnya lebih fokusnya ke pengembangan bisnisnya ya, betul. sesuatu yang lebih besar. Kalau misalnya bisnis atau klien yang datang ke HaloAI berarti dari field apa aja Kak? Macam-macam sih. Bisa dibilang hampir semua industri ada ya. Ada aja. Mungkin yang paling besar retail of course. Yang jualan ya. Balik lagi kalau bisa take order orang tengah malam itu mantap banget lah buat bisnis retail ya. Upgrade sih itu. Itu peningkatan revenue-nya kerasa gitu. Untuk retail. Terus juga yang besar juga di hospitality ya. Hotel gitu atau kayak misalkan cafe. Oh iya, hotel bantuin untuk apa Kak biasanya? Untuk booking. Oh. Booking ruangan gitu ya, booking kamar dan so on. Jadi yang jawab kita kalau kita mau booking hotel sekarang tuh AI sekarang. Banyak AI berarti. Betul. Mau booking room gitu misalnya. Yes. Oh, oke. Karena kan biasanya kalau di hotel yang jawab gitu siapa sih? Misalnya resepsionisnya. Iya, Kan kasihan juga resepsionisnya harus nge-handle yang di tempat, nge-handle online juga. Jadi experience-nya malah nggak bagus kalau digabung gitu kan. Jadi kalau pakai AI kan bisa lebih automated. Apakah ada UMKM juga? UMKM ada, of course, iya. Itu sangat terbantu ya pasti. Benar. Kalau UMKM. Especially kalau mereka sendirian gitu ya. Jadi ya yang handle forefront-nya itu AI-nya aja. Jadi ownernya ini udah bisnis apa, creating the new business opportunity and so on. Karena kan tadi bisa sampai ordernya masuk pun di handle sama AI. Iya benar-benar. Karena aku mikir kan sekarang kita juga lumayan maksudnya pemerintah juga lumayan gencar ya untuk mempromosikan UMKM. Apa sih yang selalu kalah dari UMKM? Pasti kan kayak selain mungkin harga atau ngomongin kualitas, pasti itu kan responsif gitu. Agak kurang kan mungkin kurang gitu. Tapi mungkin dibantu dengan AI bisa meningkatkan sales, dengan quality juga ya. Definitely. Oke. Iya. Justru banyak klien kita tuh bahkan yang kayak udah bener-bener autopilot sih. Jadi mungkin yang kalau UMKM ya, itu mereka beneran bisnisnya jalan sendiri aja, bener-bener full AI-nya yang ngerjain gitu. Cuma nerima uangnya aja nanti. Enak ya. Iya, mereka tinggal ngecek uang. Enak sih. Enak sih, mungkin bisa jadi tips juga ya untuk orang-orang yang baru memulai bisnis. Karena kan itu hal-hal yang mungkin dianggap receh, operasional kecil, tapi sebenarnya ribet kalau kita nggak hands on langsung kan. Exactly. Oke, kalau misalnya di kantornya ini HaloAI kan udah punya kantor. Apakah operasionalnya juga memakai AI atau masih banyak orang-orang yang involved di dalamnya? Kita, misalnya kalau dari tim aku ya, I mostly handle programmer dan engineering dan juga produknya ya. Itu semuanya AI sih. Bahkan aku ngelarang semuanya untuk nggak boleh lah ngoding sendiri manual, udah nggak boleh kayak gitu. Lama ya? Iya karena lama, pertama karena lama. Terus aku pengen upgrade mereka juga kayak gitu. Jadi berkaca lagi kayak yang tadi bilang sama Faza, in a sense ketika programmer ini mulai tergantikan dari AI, mereka itu bukan kehilangan pekerjaan menurut aku. Mereka naik pangkat. Jadi aku selalu bilang ke mereka, kalian sekarang manajer, cuman manajer dari AI. Jadi engineering manager lah kayak gitu. Iya, jadi we do that. Jadi AI semua buat programmer ini kita bisa bilang 100% AI. Even for me juga kayak personal assistant itu AI semua. Baca email juga AI semua. Buat dokumen, email AI semua. Serius. Kalau dari timnya Kak Faza? Ya mungkin aku mostly nge-handle the other side ya. Operations, marketing juga, sales.
Sebenarnya apakah kita pakai AI banyak sih, banyak banget juga usage-nya. Cuman pastinya memang nggak sebanyak yang di tim engineering ya, karena kalau programming ini kan memang AI-nya udah advance banget gitu ya. Tapi pun di tempat yang lain sebenarnya balik lagi banyak banget yang bisa di automate pakai AI. Dan definitely aku rasa kita nggak bisa grow dan bergerak secepat sekarang. Itu nggak mungkin bisa kalau kita nggak pakai AI di timnya sih, bener, gitu. bener. Dan balik lagi sebenarnya dengan pakai AI ini justru ini ngebantu kita grow jauh lebih cepat dan tidak mengurangi jumlah tim kita juga ya sebenarnya. Iya, enggak. Lebih ke dengan tim yang sama kita bisa achieve much more aja, gitu. Kita bisa gerak lebih cepat. Dan ini menjawab pertanyaan bahwa memang AI seharusnya tidak menggantikan pekerjaan atau tidak menggantikan role orang ya sebenarnya, tapi malah meningkatkan quality lah atau mungkin jumlah. Yes. Apa yang terjadi kalau misalnya bisnis dia tidak relevan dan tidak mau pakai AI lah gitu dalam bisnisnya di 3 sampai 5 tahun mendatang? Wah, itu menurutku itu sama aja kayak bunuh diri sih. Iya sih. Iya. Bisnis apapun tuh. Bisnis apapun. Bisnis apapun. Apalagi skalanya tadi kalau 3-5 tahun ya. 3-5 tahun ke depan. Menurutku bahkan nggak sampai 3 tahun. Itu cepet banget. Bayangin aja ya 3 tahun lalu sama sekarang compare like apa yang bisa dilakuin. Iya, Ya, bayangin ChatGPT itu baru launch 3 tahun lalu loh. Ya 3 tahun lalu. Sekarang dia bisa ngapain aja? Sekarang udah bisa seperti ini. Generate apapun Apalagi dia bisa. 3 tahun lagi. Iya. Itu ngerinya sih. So berarti semua founder atau mungkin semua owner bisnis seharusnya to keep relevan dengan market ya memang harus pakai AI ya. Betul. Menurutku bahkan even mungkin coba-coba dulu aja gitu nggak apa-apa ya. At least mungkin ini lebih ke sesama business owner gitu ya, sama founder. Ya I think you should at least try lah gitu. At least try to use it by yourself gitu untuk diri sendiri deh, misalnya untuk pekerjaan sendiri ya. Bikin apa kek, setup meeting segala macam, dicoba dulu biar so that you know sebenarnya capability-nya udah seperti apa. Dari sana pas nanti kebayang deh, oh tim gue yang ini kayaknya bisa deh gitu. Coba pakai tim gue yang ini juga bisa. Dan menurutku juga memang harus nggak perlu malu-malu untuk menjadikan ini sebagai company policy juga sih, bahwa kayak memang harus nih mengadopt AI gitu. Secara mungkin perlahan-lahan, tapi memang secara business owner ya kita harus bisa mengencourage timnya sih, karena banyak juga timnya kan sebenarnya nggak semuanya juga pasti mau dan bisa langsung adaptasi kan. Betul. Itu harus di empower lah gitu. Ada nggak sih Kak satu role gitu dalam bisnis, bisnis apapun lah ya industrinya, yang memang role-nya nggak bisa digantikan sama sekali sama AI? Mungkin sekarang masih agak fisik nih masih agak tricky sih ya untuk di-handle sama AI. Cuman 3, 4, 5 tahun lagi kayaknya berubah sih. Oh ya, apa kira-kira? Ya Robot. Proyeksinya apa? Oh robot ya, benar. Sekarang udah banyak, kencang banget sih. Iya. Jadi sebenarnya AI ini kan perkembangannya cepat banget ya tadi. Jadi memang biasanya mantranya itu kalau kayak kita dari sisi kita yang mendevelop AI gitu ya, kita tuh harus plan jangan berdasarkan apa yang AI itu bisa lakuin sekarang. Tapi kita harus bikin proyeksi AI ini setahun 2 tahun lagi bisa apa sih gitu. Kita harus siapin kita harus buat itu dari sekarang gitu. Karena kalau kita cuman based on capability AI yang sekarang, mostly nanti begitu tahun depan ketinggalan, tahun depannya ketinggalan lagi. Karena pergerakannya secepat itu. Iya gitu. sih benar. Secepat itu. Masif banget lagi. Proyeksinya apa Kak? 2 tahun mendatang. Misalnya ada orang yang baru bikin bisnis, kira-kira proyeksi AI dan bisnisnya di 2 tahun mendatang, 3 tahun mendatang apa? Mungkin paling simple definitely kalau kita nggak pakai AI di bisnis kita, tadi itu akan ketinggalan dengan standar market sih. Standar market pasti udah tinggi. Ibarat gini ya, misalnya mungkin aku rasa 2-3 tahun lagi orang expect kalau jam 12 malam tetap bisa beli gitu ya. Kalau aku telepon masih bisa diangkat nih. Yang angkat jawabannya baik, gitu bagus. Nggak emosian. Nggak merasa diganggu tidurnya. Nggak merasa diganggu. Customer perception pasti bakal shift sih. Iya. Kalau ada isu resolusinya cepat gitu. Order kirimnya cepat. Nah, itu pasti udah jadi standar baru sih. Ibarat jadi kayak new normalnya bisnis ya gitu. Dan kalau kita baru adaptasi di titik itu ya telat sih gitu pastinya. Iya sih. Tapi kalau dari AI yang di-develop sama kakak berdua, apa yang kira-kira mau dibikin? Boleh nggak dikasih tahu 2 atau 3 tahun mendatang gitu? Mungkin kira-kira apa yang what's in your mind? Proyeksinya apa sih sebenarnya gitu? Iya. Definitely banyak sih ya yang in-store. Mungkin aku nggak bisa share semua juga. Ya gitu. nanti ditiru sama orang ya. Ditiru sama developer lain, jangan. Cuman yang jelas menurut aku dari arah industrinya
definitely interaksi dengan customer ini nggak bisa lagi tadi mengandalkan hanya human aja gitu. Both untuk let's say via chat, via telepon gitu ya, even interaksi face to face itu kita rasa pasti akan harus di augment dengan AI lah, mix ya antara AI dan human tadi gitu. Human lebih ke supervisor manager role, AI yang lebih kayak melakukan di lapangannya gitu. Oke. Ini outside of AI ya. Kita misalnya masuk ke bisnisnya nih. Karena kan ini ternyata dibuat Halo AI-nya dibuat oleh kalian berdua gitu ya. Apa yang dulu ini deh, kenapa memilih untuk membuat bisnis itu berdua? Malah katanya bertiga ya harusnya ya Kak? Bertiga ya? kita bertiga. Oh ya? Oke, mungkin personally ya. Iya, personally. Aku nih orang yang sangat ngikutin flow of the other founders kayak gitu. Okay. Jadi aku tuh gini, kalau aku sendirian, mungkin aku bisa pace-nya ya pelan-pelan aja lah kayak gitu. Cuman kalau aku bareng sama orang yang semangat gitu, like aku juga semangat banget kayak gitu. Dan aku merasa Faza di sini is a very good karakter yang semangat banget lah kayak gitu. Jadi aku bisa ngikutin banget. Jadi kita ngikutin pace bareng. Jadi Faza yang ide gitu. Terus oke, let's implement that gitu. Jadi kita selalu bagi tugasnya kayak gitu tuh. Faza nih visioner loh kayak gitu. Oh, mantap. Ya, visionnya Faza mungkin aku buat realistis dikit. Nah, bisa aku implement kayak gitu. Oh, nice. So I think it's a good balance ya. Jadi dari ada 3 founder ini, jadi ada yang saling melengkapi lah. I think dari sisi kita, jujurnya dari 3 founder ini semuanya melengkapin each other weakness lah. Kayak gitu. Tapi kalau ngomongin bisnis, komposisi untuk membuat bisnis ini mungkin kalau yang dengar ada yang mau bikin bisnis gitu ya Kak. Komposisi untuk bikin ide awal bisnis tuh lebih enak genap 2 apa 3 sih sebenarnya? 3 sih. Kalau 2 kan satu pengen A, satu pengen B, enggak ya. Harus ganjil sih. Harus ganjil. Justru Antara ya? 1 atau 3. Iya. Oh. Iya. Menurutku ya. 2 juga bisa kok. Cuma maksudnya Iya, ini nanti dari Susah juga kalau misalnya dua-duanya nggak pengen hal yang sama gimana? ya kalau clash kan siapa yang bisa ambil keputusan gitu kalau berdua kan. Dan sebenarnya kita juga lumayan banyak ya kenalan founders yang kita menghitung secara statistik gitu ya. Yang genap rata-rata lebih sering clash Oh, gitu. malah lebih sering clash ya? Ya, tapi maksudnya ini belum tentu berlaku Iya, buat case betul, lainnya. ngerti. Ini Tapi kadang ini Kak, soalnya kalau 3 tuh kadang kayak nanti yang 2 punya pemikiran sendiri, yang 1 enggak, nanti jadinya pecah kongsi, yang gitu-gitu biasanya kalau ganjil, enggak ya? Itu mungkin terkait, ya itu mungkin lebih karakter dari setiap founder ya, kita harus cek juga. Maksudnya kalau udah 2 yang ingin satu ke arah sana ya biasanya yang 1, oke lah kita coba aja. Mungkin aku nggak setuju sekarang, but okay let's try. Yang penting kita bareng-bareng ngerjainnya, kayak gitu sih prinsipnya. tapi mungkin bagiku ya, Iya. I mean kalau untuk teman-teman business owner yang baru mau start juga gitu, menurutku yang penting start aja sih gitu. Juga usah terlalu mikirin, iya benar. Nggak harus pakem gitu Ini ya, nggak 1, 2, pakem, 3 pakem. ya? Benar. Yang penting mungkin gini ya, saranku kayak kamu bayangin aja. Mungkin sekarang baru start bisnis mungkin masih happy gitu ya. Bayangin aja what's the worst case that can happen gitu. Terus bayangin kamu sama si partner business owner ini entah 2 atau 3 tadi ya. Let's say kamu sit in a room harus ngambil keputusan dalam 1 jam high pressure gitu ya. Bayangin deh kamu bakal berantem atau gimana sama dia gitu. Kalau misalkan kamu merasa kayaknya gue sama dia kurang cocok nih karakternya kalau di posisi gitu. Nah itu mungkin jadi warning dari sekarang. Tapi kalau kamu merasa kita bisa kok pasti untuk kayak compromise, ngobrol lancar, take decision, ya go ahead aja gitu. Apa yang harus dilihat dari karakternya? Ini kan berarti kan dimulai dari pertemanan ya. Karena betul. kadang kita boleh tahu nggak dulu pas kuliah pertemanannya ngapain? Karena kan biasanya kita kuliah makan, nugas gitu kan. Nah kalau seorang pebisnis tuh apakah yang diobrolin di kantin tuh seputaran bisnis dan Kita perayaan bareng hal-hal sih. intelektual Perayaan lainnya? bareng, lomba bareng dulu pas kuliah. Iya. Pertemanannya resolve around that. Jadi ngomong-ngomong tech aja, bisnis juga kayak gitu. Iya, di luar tech juga banyak. Di luar tech tentunya. juga cuman ya. Tapi mencari karakternya apa Kak berarti? Apakah kelihatan dari lomba-lomba tadi kelihatan berarti ya? Misalnya dia orangnya ambisius gitu ya? Iya dari lomba-lomba tadi pasti kelihatan kayak dari 4 tahun lah bareng masa nggak kelihatan sih kayak gimana kan. Iya, saya benar-benar sih. Waktu itu maksudnya kita udah pernah melewati masa-masa yang kayak high pressure juga yang gimana. Jadi kayak udah tahu masing-masing tuh nge-handle-nya gimana. Gitu. Mungkin kalau dari sisi karakter ya, definitely yang red flag itu kalau ya batu sendiri ya. Itu pastinya red flag. Nomor 2 itu justru kebalikannya batu sendiri. Jadi
nggak pernah punya opini. nggak pernah punya opini. Ngapain ada di bisnis kamu kalau nggak ada Gitu saja opininya? kayak mendem gitu ya, mendem bener, ketidaksetujuan sendiri. Sebetulnya mungkin ya cari balance aja di tengah. Yang penting jangan di dua terlalu ekstrim itu ya. Gitu Apa sih. fase yang paling berat dari 4 tahun menjalankan bisnis? Mungkin pas awal-awal sih ya. Oh, iya? Ya, jadi ketika kita belum dapat steamnya lah, bisa dibilang belum dapat momentumnya. Ya masih ada kebingungan juga, keraguan, will this work kayak gitu. Apalagi sebelumnya kan kita pada kerja juga kayak gitu. Oh, Iya, kita kan oke. lulus 2020, kerja 2 tahun, dan langsung bertiga nyemplung lah ke bisnis kayak gitu. Wow, berani sih. I think Masih muda banget dong ya. Kuat Kalau yang graduate-nya 2020. yes, Lumayan lah. lumayan lah. Ya. And apa mental yang kalian punya sebagai orang muda, terus juga bikin bisnis ini kan kalau tadi kita lihat portofolionya udah gede banget, industrinya banyak juga. Ada berapa klien in total mungkin? Ribuan sih. Ada sekarang. ribuan klien yang dipegang. Apa yang akhirnya ya entah itu prinsip atau mungkin mentality yang harus dipunya yang bisa di-share ke teman-teman kita juga. Ya mungkin aku dulu ya. Nanti Gary mungkin bisa Sure. nambahin juga. Boleh. Mungkin kalau dari aku 2 sih. Pertama itu adalah aku rasa relentless aja ya. Maksudnya kayak bisnis itu nggak pernah apa yang kita plan itu kejadian. Itu hampir nggak pernah. Kalau kejadian itu hoki ya namanya. Itu hampir Sekali doang nggak gitu. pernah ya. Mungkin kayak cerita Gary tadi di awal itu kita juga lumayan struggle sebenarnya. Bayangin kita quit our jobs. Beneran berarti di titik itu nggak ada penghasilan. Decided untuk fokus di sini. Artinya kan kita nggak punya waktu banyak ya. Iya. Dan di sana kita harus benar-benar nyari, oke, positioning bisnisnya gimana, kliennya seperti apa. Kita harus coba dapat klien secepat-cepatnya. Produknya mau kayak gimana. Itu stressful banget. Yes. Dan sempat di awal nih kita drags on setahun itu mungkin nggak ada, bisa dibilang nggak ada meaningful progress. Nggak ya. ada informal gitu. Dan menurutku ya kalau misalkan kita nggak cukup relentless atau nggak cukup gigih gitu ya, pasti ya udah mundur sih di titik itu. Tapi bisnis ini ya as long as kita smart, maksudnya smartnya ini in the sense of jangan melakukan hal yang sama 2 kali aja sih. Jangan melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Artinya kita keep, oke kita tahu kita salah di sini, kita benerin, iterasi terus. Lama-lama pasti dapat hokinya gitu loh. Lama-lama pasti dapat hokinya, tapi hoki ini kan hanya dapat kalau kita do enough tries gitu ya. Iya. Nah ya akhirnya mungkin kita mulai dapat momentumnya. Itu pertama sih, jadi relentlessnya ya. Kedua itu mungkin dari sisi kita harus honest juga sama apa yang sebenarnya penting gitu. Kayak misalnya mungkin aku juga bisa ngelihat banyak case dari teman-teman business owner juga yang misalkan kayak kita terlena nih sama hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak sesuai tujuan utama. Misalnya kayak mungkin kayak kantor kita bagus gitu, kita employee kita udah banyak gitu ya. Tapi kalau dari sisi bottom line-nya nggak bagus, experience kliennya nggak bagus, klien nggak satisfied dengan produk kita, kan sama aja bohong gitu ya. Jadi jangan kita ibarat kayak lie to ourselves karena dari sisi kita employee kita banyak kok gitu ya, dari sisi marketing kita bagus. Tapi kalau hal yang justru penting ini nggak bagus, itu sama aja kayak kita ngebohongin diri sendiri sih. Gitu. Kalau dari Halo AI berarti apa yang fundamental yang harus dijaga? Fundamental pasti dari sisi Customer experience. Customer experience paling. klien kita. Itu yang paling penting sih, nomor satunya. Kalau itu nggak bagus, nggak usah ngurus yang lain deh. Iya gitu. iya benar. Kalau dari Kak Gary? Sama, actually Faza udah sum it up. Cuman paling aku mau nge-share tentang luck aja ya. Kebanyakan orang kan pada ngomong keberuntungan ini kan kayak ya beruntung atau enggak kan. But I think it's a math game lah. Maksudnya number matematika aja. Kayak gitu. Jadi kalau kita ada kemungkinan 5% beruntung dan menjadi sukses, kita bisnisnya besar, ya udah kita coba 20 kali aja. Kemungkinan besar pasti ada satu yang akhirnya nyantol kan. Kayak gitu. So I think aku sama Faza punya prinsip itu aja. Walaupun kita coba pasti ada nih. Kalau kita ada nyoba nggak mungkin kita gagal semuanya kayak gitu. Pasti ada chance di mana kita bakal sukses dan kita bakal ya at least working well lah. Iya. Kalau yang sekarang ini bukan iterasi pertama. Bukan iterasi pertama gitu. Ini iterasi ke berapa? Ya mungkin lah puluhan lah pokoknya. Bahkan sampai bulan trial Dari sisi untuk positioningnya, dari sisi positioning. klien, produknya. Oke. Kita coba aja terus per bulan kita coba hal yang baru, Tapi nice thing-nya adalah you keep working aja sampai akhirnya nemu itu ya. Betul. Iya, itu that's mungkin the most important factor ya kalau bareng-bareng gitu. Iya. Gimana caranya biar semangatnya masih Dan untungnya kita sama-sama semangat On gitu. fire terus ya. Nggak ada yang kayak quit di tengah gitu kan. Yes. Nah itu penting juga sih. Iya. Nah kalau
ngomongin yang tadi ya, berarti berapa lama, ada nggak misalnya periodenya kita akan mencoba terus nih, tapi 1 tahun aja ya, kalau 1 tahun ini nggak works ya udah berarti emang kita mungkin tidak di dalam sini rezekinya, atau ada nggak sih kayak gitu? Dulu sih deadline kita sampai duitnya habis ya. Ternyata duitnya banyak. Tapi we have year sih. Kita ada tahun sih. Seingat aku kita ada tahun. Cuman Oh, iya. Itu karena duitnya habis. Iya. Kalau wah kita udah ngitung kayak duit kita segini ya, Gary berapa, aku berapa. Ya kita punya 1 tahun lah gitu. Bisa 1 tahun untuk Ya, mencoba. waktu itu ya. Tapi pas udah mendekati itu tiba-tiba dapat aja jalan. Iya ya. Biasanya pas kepepet tuh pasti Iya ada iya, aja. kadang bener lagi bener. Udah desperate mode soalnya. Betul. Kalau kita balik ke hal AI lagi deh. Kira-kira kalau misalnya ada yang dengar terus mungkin akhirnya kayaknya gue butuh nih AI untuk bantu bisnis gue. Kemana bisa menghubungi? Mungkin bisa ke website kita aja sih. Ke websitenya di haloai.co.id. Nanti di sana bisa langsung ada tombol buat kayak message kita aja gitu. Any kind of AI projects. Mungkin kalau teman-teman business owner tadi mau implementasi AI untuk customer experience or even anything else, kita siap untuk bantu, untuk consult juga kira-kira gimana. At least di awal ngobrol-ngobrol dulu aja sih sebenarnya. Yes. Gitu. Oke. In any capacity kita happy to help lah. Oke. Dan any industry juga welcome ya. Yes, sebenarnya any industry bisa dibantu, bisa obrolin dulu. Last questions untuk 2 founder AI ini. Apa kira-kira satu pesan untuk business owner lah ya Kak di Indonesia yang masih ngelihat AI ini sebagai sesuatu yang susah, sesuatu yang mengancam misalnya, atau semua stigma yang udah kita bicarain di awal. Kira-kira apa yang harus disampaikan? Oke, mungkin kalau dari aku simpelnya coba dulu aja sih. Nah, coba dulu aja. At least di your personal life dulu gitu. Pasti nanti dari sana kebayang deh. Ini sebenarnya powerfulnya seperti apa dan apa yang bisa dipakai. Gitu sih. Ya, amin. Kalau dari aku sih ya try untuk dapat pisahin lah ya, yang mana yang the bad thing about AI and the positive thing about AI. Let's just take the positive kayak gitu. Just try to be optimistic about it. Maksudnya kan obviously everyone will use AI in the future. Apakah kita akan berada di sisi yang selalu menolak atau ya udah kita coba bareng aja bareng mereka, siapa tahu kita dapat keciprat juga the productivity gain. Ya, embrace lah. Ya just embrace it lah kayak gitu. Setuju. Oke, kalau misalnya butuh sesuatu atau AI yang membantu, mungkin bisa seperti kata Kak Faza tadi, langsung aja call Ya, boleh atau banget. cek di websitenya Yes. ya, websitenya Hello AI. Thank you so much kakak-kakak, sudah sharing a lot of insight juga. Semoga Hello AI-nya bisa berjaya lah, semakin berjaya ke depannya, dan kakak berdua juga sehat-sehat dan proyek-proyeknya dilancarkan. Thank you so much. Thank you so much. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya.